Hey guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini gue pengen ngebahas, ini segmen Naksir Sneaker Talk by the way, jadi kita kayak ngobrol-ngobrol aja gitu. Gue pengen ngebahas 5 sepatu basket paling aneh yang ada di sejarah NBA. Yap, harusnya itu sih. Biasanya kita bikin konten-konten yang bagus kayak 5 sepatu basket terbaik, 5 sepatu basket ternyaman. Buat gue sih, gue pengen sesuatu yang beda aja, makanya kita kali ini bikin 5 sepatu basket paling aneh. Banyak sih sepatu basket yang dirilis yang bentuknya itu out of the box, yang di luar ekspektasi gue, bahkan kadang dilihat tuh bentuknya rada-rada unik gitu guys. Nah, kali ini kita bakal bahas, dan by the way kalau kalian suka dengan konten-konten yang gue bikin, pastikan kalian klik tombol subscribe, nyalain tombol loncengnya juga. By the way akhir-akhir ini tuh kita sering banget bikin konten yang cukup aneh. Yang kemarin kita ada bedah sepatu, kalau kalian tertarik kalian bisa cek di video yang ini guys. Dan langsung aja, yang pertama sepatu basket yang menurut gue aneh adalah sepatu Adidas The Kobe 2. Meskipun Kobe gue ngefans banget, tapi ternyata memang ada sepatu yang dirilis sama Adidas punyanya Kobe Bryant yang bentuknya aneh banget. Ini tuh sepatu yang gue rasa bentuknya tuh kayak sepatu luar angkasa gitu guys, nggak kayak sepatu basket sama sekali. Tapi sebenarnya itu sepatu yang terinspirasi dari mobil Audi. Ada sepatu Adidas The Kobe 1, tapi yang menurut gue yang paling aneh adalah sepatu Adidas The Kobe 2. Bentuknya memang out of the box banget, dan di sepatu itu Adidas menggunakan molded upper, jadi itu merupakan salah satu strateginya Adidas untuk melawan foam posite-nya Nike. Bentuknya sama-sama aneh by the way, dan di samping itu kalian bakal lihat bentuknya tuh sebenarnya silk, nggak kelihatan talinya sama sekali, dan rada polos sih sebenarnya. Ada beberapa colorway yang menarik, contohnya kayak colorway USA yang dipakai sama Kobe Bryant waktu All Star, itu juga cukup oke. Tapi di satu sisi ya itu guys, sepatu itu bisa dibilang salah satu rilisan sepatu Adidas yang bener-bener out of the box. Juga fun fact-nya sendiri, Kobe nggak terlalu suka sama sepatunya, jadi itu merupakan seri sepatu terakhir dari Adidas untuk Kobe Bryant. Dan di final sendiri, pas Kobe masuk final, dia nggak pakai sepatu itu guys. Dia malah milih kembali ke sepatu Adidas Kobe 1 yang notabene juga terinspirasi dari mobil Audi. Modelnya itu mirip-mirip, tapi menurut gue lebih standar guys. Kalau misalnya memang rilis, meskipun ini sepatu yang aneh, gue tetap bakal cop, karena itu sih menurut gue masuk dalam salah satu piece of history-nya sepatu Kobe. Next, ada sepatu Reebok Preacher Ice, salah satu sepatu Reebok yang bisa dibilang aneh banget juga. Bentuknya tuh bener-bener bulky banget, 90 shoes. Ini sepatu yang menurut gue ya, kalau memang ada satu orang yang cocok pakai sepatu itu tuh harus orang yang bener-bener gede, bener-bener kayak Shaq lah. Shaq itu menurut gue atlet yang tepat untuk pakai sepatu itu, karena bentuk dari sepatunya bener-bener bulky, terutama bagian midsole-nya itu kalian bisa ngelihat kayak cage gitu guys. Midsole-nya tuh kayak bener-bener apa ya, mereka naruh berbagai macam desain yang kayak desain yang garang banget gitu, ditaruh di sepatu Reebok Preacher Ice. Itu menurut gue sih sepatu yang mungkin nggak buat semuanya, tapi gue ngerasa kalau dari segi teknologinya sendiri ya guys, itu teknologi yang digunakan di sepatu itu sebenarnya cukup oke. Hexalite salah satu teknologi yang cukup familiar juga di gua di sepatu-sepatu Reebok yang cukup lama, dan itu merupakan salah satu teknologi yang cukup nyaman juga. Tapi kalau dilihat dari segi build-nya sendiri, itu sepatu yang bener-bener bulky dan berasa aneh aja, kayak desainnya rada too much guys. Next, selanjutnya ada sepatu Under Armour BB Charge. Itu juga merupakan salah satu sepatu yang cukup aneh buat gua, karena itu sepatu basket yang dibikin bentuknya kayak sepatu tinju sih. Itu bener-bener kayak pas awal-awal banget Under Armour baru rilis, maksudnya secara brandnya itu baru dibentuk, mereka ngeluarin sepatu basket yang bentuknya seperti itu. Bener-bener out of the box, dan itu jauh sebelum Kobe 9, meskipun kita tahu juga Kobe 9 juga terinspirasi dari sepatu tinju dan bentuknya juga sama-sama tinggi seperti sepatu Under Armour BB Charge. Tapi dari sini gue juga ngerti bagaimana pentingnya untuk storytelling dari sebuah brand guys. Kobe 9 juga menurut gue aneh sih, tapi dari segi penyampaiannya, storytellingnya itu tuh masih masuk. Jadi untuk sepatu Under Armour waktu itu masih kayak awam banget tentang storytelling di sepatu basket, dan mereka langsung rilis sepatu dengan bentuk yang seperti itu, jadi kelihatan kayak bener-bener aneh sih guys. Di samping itu dari segi teknologinya menurut gue sih nggak ada masalah sama sekali, karena Under Armour di sepatu itu menggunakan teknologi Micro G, salah satu foam yang nyaman banget untuk sepatu Under Armour guys.
Cuma dari segi bentuknya aja kayaknya ya guys, kalau gua pakai sepatu basket kayak gitu di lapangan itu ya bakal berasa aneh sih guys. Mungkin kalau sekarang gua ngelihatnya nggak terlalu aneh sih, karena sekarang juga ada beberapa sepatu basket yang bisa dibilang mengambil desain yang sedikit out of the box guys. Tapi pas zaman itu kalau gue pakai kayaknya bener-bener unik dan bisa diliatin banyak orang sih. Next ada sepatu dada spinners. Itu juga salah satu sepatu yang terinspirasi dari mobil, sama seperti Adidas The Kobe itu yang tadi gue sampein. Ini tapi mereka bikin desainnya itu to the next level guys. Jadi mereka kayak naruh ban atau mereka naruh velg itu di bagian samping dari sepatunya, dan itu bisa muter pas kalian pakai sepatu itu gila sih guys. Dan dipakai sama NBA, jadi dipakai oleh lateral spiral. Jadi gimmicknya sepatu dada spinners itu masuk banget. Juga sebenarnya kalau ngomongin dari segi bentuknya aja, bentuknya tuh nggak seaneh itu. Cuma yang bikin aneh memang di bagian sampingnya ada rodanya itu guys. And last but not least, sepatu basket yang menurut gua aneh adalah sepatu Nike KD8 Elite. Itu merupakan sepatu yang pas dirilis juga bikin bingung sih guys. Desainnya out of the box banget, dan itu merupakan sepatu yang memadukan antara sepatu, kaos kaki, dan juga compression pants. Itu bener-bener gokil sih. Gue nggak nyangka sepatu itu bakal dirilis bentuknya seperti itu, dan itu sepatu yang dipakai sama Kevin Durant tuh, pemain bintang NBA. Pas dipakai sih juga aneh juga gue ngeliatnya. Dan kayaknya ya guys, gue nggak tahu, mungkin dari kalian masih ada yang punya sepatunya, itu kayaknya bakal susah juga nggak sih waktu masukin kaki kalian ke sepatunya. Gue nggak yakin 100% karena gue nggak punya, tapi mungkin buat kalian yang punya sepatu itu di zamannya, kalian bisa komen di bawah. Tapi gue ngerasa itu sepatu yang aneh banget sih. Meskipun dari segi teknologinya sendiri, sepatu itu cukup up to date dengan penggunaan full length zoom, terus ada Kevlar material di bagian depan, sama sepatu itu juga menggunakan flywire. Tapi jelas dari segi bentuknya itu sepatu yang eye catching dan bikin kita semua kayak penasaran apa yang diberikan sama sepatu tersebut. And that's about it guys, 5 sepatu basket yang menurut gue paling aneh dalam sejarah NBA. Ini sih bener-bener bisa dibilang pure pendapat gue aja sih, dan mungkin sepatu yang bentuknya aneh belum tentu dari segi performance juga aneh guys. Bisa jadi performance-nya itu bagus. And that's about it. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang cinta sneaker seperti gue. Gue juga penasaran sepatu basket yang menurut kalian aneh, kalian bisa komen aja di bawah guys. Peace.